Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Terima kasih telah mengajak saya untuk mampir di sini, diskusi tipis-tipis lah ya, mengenai pengantar metafisika di kelas logika dan kebijakan publik pada malam hari ini, Kamis 21 Januari 2021. Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena katanya Mas Odi suruh memperkenalkan diri dulu biar akrab. Uh, saya tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Mas Lingga, tapi tadi sedikit apa ya, Mas Lingga melewatkan kalau fokus saya ada tambah satu, yaitu fokus di filsafat geologi dan problem antroposen. Nah, nanti saya akan mencoba menganalisis bagaimana ketika metafisika itu mungkin tidak sih dia bisa menjadi salah satu bentuk untuk mengambil suatu kebijakan, mengambil suatu putusan, di mana putusan itu mungkin akan berpengaruh terhadap uh, realitas yang akan mendatang atau realitas yang sedang berlangsung, misalnya seperti itu. Nah, karena waktunya singkat, tadi Mas Lingga minta 30 menit, maka saya coba buat slide sesimpel mungkin, tapi mungkin tidak banyak gambar dan tidak banyak uh, definisi-definisi. Nanti kita lebih banyak diskusi, karena ini kelas singkat, jadi saya harap nanti teman-teman juga ikut aktif dalam berdiskusi. Jadi anggap aja ini kelas untuk teman-teman sendiri. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang telah menjawab semacam kuis kecil, karena syaratnya untuk mengikuti kelas sebenarnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini. Saya coba ulas sedikit agar teman-teman nanti mendapat pemahaman yang komprehensif tentang apa itu metafisika dan bagaimana konsekuensinya terhadap kebijakan publik. Setidaknya ada 3 teman dari 29 teman yang coba saya berikan. Mungkin yang 29 teman-teman yang lain sedang mencoba mencari jawabannya dan semoga bisa ketemu setelah selesai kelas ini. Misalnya ada dari Mas Mahardika. Dari Mas Mahardika ini dia melihat bahwa apa sih metafisika? Dia menjawab bahwa metafisika itu tentang keadaan. Ada, tentang adanya, dan menganalisis juga hakikat tentang sesuatu hal yang ada, misalnya objek konkret, aktivitas, atau peristiwa. Nah, kemudian Mas Marika ini juga mencoba menjawab pretest ini kan tanpa buku, tanpa apa, dia coba menjawab. Jawabannya cukup menarik. Di sini dia memberikan bahwa apakah mungkin ada hubungan antara metafisika dan kebijakan publik. Nah, Mas Marika ini menjawab kalau oh ada hubungannya dengan cara kita memberikan asumsi-asumsi terhadap satu realitas dan bagaimana kemudian realitas itu bisa kita jelaskan. Misalnya Mas Mardika di sini memberikan contoh tentang kolonialisme. Nah, di sini ada juga Mas Andri coba menjawab bahwa oh metafisika itu cabang dari filsafat yang membicarakan hal yang berada di belakang gejala-gejala nyata atau gejala-gejala fisik. Sedangkan Mas atau Mbak, Mas kayaknya, dia melihat bahwa metafisika adalah yang mempelajari suatu keberadaan atau realitas, dan yang kedua mungkin apabila kita bisa melihat metafisika dari aspek yang dirasakan oleh masyarakat, jadi penanganannya masyarakat. Dari 3 sampel ini, dari 26 yang telah saya berikan pretest, setidaknya saya cukup bahagia karena pada akhirnya metafisika yang dipahami bukan metafisika mistikus. Kalau teman-teman tidak percaya, coba teman-teman buka YouTube dan searching aja metafisika gitu. Mungkin yang paling atas ada Mas Martin Suryajaya atau beberapa diskusi filsafat, tapi begitu kita scroll ke bawah, mungkin lebih banyak dari kisah-kisah mistis-mistis, misteri-misteri seperti itu, dia menggunakan istilah metafisika. Menurut saya itu lumrah karena definisi metafisika sendiri kan secara umum kan meta mungkin dibalik atau beyond gitu kan, fisikalis material seperti ini gitu. Jadi orang kemudian memahami metafisika berarti yang dibalik metafisika, dan yang dibalik metafisika seringkali orang menerjemahkan sebagai yang goib seperti itu, yang non material, non fisik seperti itu. Padahal justru pembahasan metafisika itu sangat dekat dengan pembahasan yang material dan juga bahkan fisis itu sendiri. Nah, orang kemudian menerjemahkan metafisika itu sebagai sesuatu
yang ada dan setelah fisika misal seperti itu ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam berbicara mengenai metafisika kita seringkali ketukar-tukar istilah tentang metafisika dan ontologi. Uh, Seringkali orang bicara metafisika bicara tentang dibalik yang fisik, terus orang ngomong ontologi seringkali juga ngomong tentang ada being seperti itu. Nah, kedua definisi itu ya bisa kita katakan benar, tapi saya punya versi sendiri. Kalau metafisika itu kita mempertanyakan apa sih makna tentang ada, hakikat ada itu apa. Misal ada ini kita being kita bisa pecah jadi macam-macam, misal realitas seperti makna tentang realitas itu apa gitu. Terus ontologi misal kita kemudian bisa melihat bahwa ontologi itu tentang apa saja yang ada gitu. Contohnya ontologi sosial, berarti apa aja sih yang ada di dalam struktur sosial begitu. Terus ontologi kebijakan publik, misal apa aja sih yang ada dalam kebijakan publik seperti itu, lebih ke klasifikasi dan jenis-jenisnya. Tapi kemudian ontologi definisi menurut saya sendiri itu bisa dibandingkan dengan beberapa definisi-definisi dari para ahli. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri, ini versi saya dan versi yang menurut saya ini lebih mudah. Lalu lanjut lagi ke apa sih guna metafisika gitu kan. Nah, metafisika gunanya buat apa? Apakah buat cari yang mistis-mistis gitu, apa buat biar kelihatan keren gitu kan. Kalau pakai istilah metafisik kan orang wah keren nih orang bisa ngomong metafisika dan sebagainya. Tapi dalam konteks filsafat sekali lagi bahwa metafisika itu semacam pengetahuan dan semua orang bisa mengakses itu gitu. Jadi teman-teman tidak perlu apa namanya uh, belajar ilmu itu ilmu kanuragan, ilmu rohani dan sebagainya untuk memahami metafisika tidak. Tapi teman-teman sebenarnya setiap hari juga teman-teman punya cara sudut pandang metafisika teman-teman sendiri. Kalau dua minggu lalu sudah dijelaskan oleh Mas Lingga mengenai apa itu epistemologi, mengenai pengetahuan bagaimana kita mengetahui realitas. Nah, metafisika itu kita bagaimana mengetahui bukan lagi bagaimana, tapi apa itu realitas, seperti itu. Sudut pandangnya sedikit berbeda. Kalau orang yang baru belajar mungkin metafisika berarti objek dong mas, seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Nah, metafisika artinya membahas realitas secara filosofis, dan dia juga senang ngobrolin hal-hal yang apa ya, yang fundamental, yang general, yang common seperti itu. Misalnya contoh tentang ada, tentang identitas, tentang perubahan, tentang ruang waktu, gitu, kausalitas, penyebaban, keniscayaan dan kemungkinan akan sesuatu hal. Ya, sedangkan eksistensi tentang sesuatu apakah akan dibahas di metafisika? Ya, ada kemungkinan dia bisa masuk ke pembahasan metafisik. Esensi juga ide tentang sesuatu, iya. Kalau teman-teman sering ngomong, wah ide Platonis, itu sebenarnya teman-teman sedang berbicara tentang aspek metafisika. Nah, terus apa yang ada atau apa yang seharusnya ada ini juga jadi perdebatan. Apakah yang ada di depan saya ini, yang saya seperti itu, atau apa yang ada di depan saya ini tidak demikian, maka seharusnya ada yang lain, seperti itu. Perdebatan juga ada muncul pada distingsi antara materi dan mind atau akal budi atau pikiran, misalnya seperti itu. Terus kalau dalam perdebatan politik misalnya ada perdebatan mengenai determinisme dan kebebasan atau free will seperti itu. Kalau teman-teman yang suka baca filsuf-filsuf seperti Nietzsche itu teman-teman sering sekali ngomong tentang wah free will, kita punya nggak sih free will dan sebagainya. Dan itu bisa masuk dalam kajian metafisika. Nah, seperti minggu lalu juga, kalau Mas Lingga memberikan contoh pembagian map of filosofinya dari Oxford itu, saya juga coba memasukkan di sini. Nah, intinya metafisika di sini, dia punya banyak topik di sini. Sepertinya tadi saya sudah sedikit menyinggung awalnya, tapi ada hal yang ingin saya tekankan bahwa yang tadi saya sempat kelewat di sini, monisme dan pluralisme. Kalau kita ngomongin metafisik, berarti kembali lagi ke kita berbicara tentang makna atau hakikat tentang ada. Nah, ada itu sendiri sebenarnya banyak nggak sih gitu, atau plural, atau tunggal, mono gitu, atau banyak sekali gitu. Jangan-jangan di balik yang fisik ini dia tercermin oleh banyak entitas di baliknya, misal seperti itu. Apakah realitas ini tersusun dari atom-atom, atau mungkin realitas ini ya hanya realitas ilusi, misal seperti itu, karena semua itu kembali ke pencerapan kita terhadapnya, misal seperti itu. Atau jangan-jangan apa yang kita lihat itu tidak sebagaimana mestinya. Nah, problem metafisik ini sendiri juga cukup menarik, karena nanti kemudian kita juga akan bicara tentang apa yang nampak dan
realitas itu seperti apa. Dan jenis-jenis metafisik juga macam-macam, ada yang modelnya deskriptif, visionary, dan perkembangan zaman dari metafisika kuno, antik, sampai kontemporer itu, kalau teman-teman baca history of philosophy, di situ ada semacam apa ya, perkembangan seperti itu. Jadi dari yang sebelumnya monisme, terus berkembang jadi dualisme, terus berkembang jadi pluralisme gitu. Bahkan ada yang kemudian menolak metafisika. Nah, karena metafisika dianggap sudah apa sebenarnya sudah mati lah atau lain sebagainya. Itu nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Nah, ini map of metafisik. Nggak kelihatan ya Mas Lingga? Sebentar Mas Rangga. Coba, sebenarnya kelihatan. Tapi coba Mas Rangga presentasinya di cancel dulu terus dimunculin lagi, coba diulang. Kenapa? Nggak kelihatan? Kelihatan kita. Dia nggak kepin aja. Nggak kepin ke atas. Coba di cancel dulu. Present lagi. Berarti dari tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan sebenarnya, tapi tidak otomatis ke pin gitu loh di atas. Nah, kayak gini baru ya. Ya, sudah. Oke. Maaf. Tadi yang itu ya, yang map. Ini mapnya seperti ini, misal. Nah. Jadi itu kalau ngomongin metafisik itu panjang banget dan banyak sekali jenisnya gitu kan. Pasti pusing. Nah, kita coba satu-satu ya. Jadi di metafisik itu nanti juga ada banyak pecahannya ya. Jadi dia juga mempertanyakan mengenai apa itu realitas, terus apa itu kebebasan, terus apa itu makna mengenai Tuhan itu sendiri. Nanti bisa masuk ke pembahasan metafisik. Walaupun nanti kita sering ngomong, oh, berarti itu masuk ke teologi. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau dalam bentuk perspektif, pandangan kita terkait realitas apa yang ada di luar kita, apakah hanya hal yang ada di luar kita atau realitas itu apakah hanya tersusun dari material saja, atau sebenarnya itu hanya persepsi kita, idealis kita melihat sesuatu hal itu seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian apakah jangan-jangan yang ada di luar kita itu terbagi menjadi yang materi dan yang roh, misal seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau di apa namanya kebijakan publik nanti kita bakal lebih banyak ngomongin ini pertanyaan mengenai personal dan pertanyaan mengenai kehidupan itu sendiri. Artinya nanti dalam metafisik juga nanti akan ditanyakan misalnya contohnya teori tentang kebahagiaan seperti itu. Terus apakah kemudian ketika orang hidup di satu tempat seperti itu dia bisa merasakan kebahagiaan apa tidak? Kemudian kan muncul pertanyaan apa itu kebahagiaan. Nah dari muncul pertanyaan apa itu kebahagiaan nanti akan ditelusuri lagi bagaimana dia memandang realitas yang dia pahami itu seperti apa. Kemudian bentuknya realitas seperti apa sih yang membuat orang bahagia? Misalnya seperti itu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini memang nanti kemudian akan dijabarkan lagi lebih rinci dalam pendekatan etik. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Agam sedikit-sedikit seperti itu. Juga ada perdebatan mengenai masalah personal juga dalam metafisik. Misalnya, apakah setiap keputusan publik yang kita ambil itu mewakili aspek-aspek yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita atau setiap person di situ. Karena kebijakan publik berarti artinya lebih dari satu orang, bentuknya common, dan juga keputusannya ini sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di waktu berikutnya, misal seperti itu. Nah, mungkin di sini sedikit tidak jelas di sini, karena banyak sekali data yang kemudian tiba-tiba saya berikan. Tapi kemudian yang menarik adalah ternyata pembahasan metafisik atau pembahasan filsafat itu sering sekali dalam bentuk-bentuk semacam apa ya? Guyonan lah, lelucon atau jokes itu sendiri. Misalnya kita bisa menjelaskan filsafat hanya dengan ngomongin satu donat seperti itu. Atau seandainya kita ngomongin kebijakan publik, bisa saja kita bisa menjelaskan satu kebijakan publik apa yang akan kita ambil dengan analogi donat itu sendiri, misalnya seperti itu. Nah, di sini banyak sekali. Ketika saya di sini tidak akan menjelaskan bagaimana pandangan Hume, bagaimana pandangan Descartes, bagaimana pandangan Aristotle, bagaimana pandangan Platon, Heraclitus, Marx, dan lain sebagainya. Tetapi secara garis besar, teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman belajar metafisika, artinya yang akan dicapai atau yang akan dipahami oleh teman-teman nantinya adalah
bagaimana teman-teman memahami realitas yang ada di luar teman-teman secara diverse. Artinya setiap tokoh dia punya pandangan sendiri-sendiri mengenai apa atau hakikat tentang adanya donat, misal seperti itu. Nah, misal Plato melihat bahwa donat yang kita lihat ini bukan donat asli, yang kita lihat ini hanya donat tiruan, misal seperti itu. Yang ideal adalah kedonatan atau donatness, misal seperti itu. Nah, kemudian misal Aristoteles melihat bahwa donat ini tersusun dari banyak hal gitu loh. Ada banyak kausa, misal material, formal, misal seperti itu. Tapi kemudian misalnya kita lihat dari feminisme melihat justru donat ini bentuknya ini sangat dipengaruhi oleh putusan-putusan patriarkis, atau misal donat ini bentuknya ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang laki-laki memandang dunia, misal seperti itu, dan kemudian akhirnya wanita mengikuti itu, misalnya seperti itu. Tapi mungkin saya salah dalam mengungkapkan ini, bisa dikoreksi nanti. Nah, kemudian misalnya Nietzsche, kamu nggak akan dapat donatmu gitu loh, karena di situ ketika kita menerjemahkan mengenai donat itu, jangan-jangan yang kita terjemahkan ini masih tertutup oleh mental-mental Buddha kita, misal seperti itu. Atau misalnya Hume sendiri dia bilang bahwa donat itu nggak pernah eksis karena yang kita eksiskan adalah bayangan terhadap donat itu, seperti itu. Nah, dari sini intinya adalah ketika kita mau mempelajari metafisika, yang satu hal yang perlu kita tekankan adalah ternyata banyak sekali pola-pola, bentuk-bentuk model orang melihat realitasnya seperti apa. Tapi artinya loh, kok melihat realitas mas? Berarti melihat realitas hampir sama seperti epistemologi? Oh tidak. Kalau di epistemologi tadi saya punya batasan, atau kemarin Mas Lingga sudah menjelaskan bahwa batasannya adalah mengenai bagaimana saya mengetahui apa yang ada di luar saya. Tapi kalau metafisika itu lebih bicara tentang makna atau apa yang merujuk ke referensi realitas itu gitu. Itu kan sesuatu hal yang beda dan itu demarkasi. Tapi seringkali orang memang tumpang tindih di situ. Oh, ya tidak masalah karena biasanya ketika orang punya suatu pandangan metafisik tertentu, dia akan diikuti oleh pandangan epistemik tertentu. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, misalnya saya punya pandangan tentang realisme, misal metafisika saya itu saya berpegang teguh pada realisme. Saya percaya bahwa objek yang ada di luar saya itu independen dari saya gitu. Oh, berarti epistemologi saya apa ya? Epistemologi saya misalnya sebagai objektivis, misalnya seperti itu. Tapi apakah kemudian itu tidak kontradiksi dan lain sebagainya, itu nanti yang menjadi perdebatan filosofis. Nah, saya rasa untuk kelas pada malam hari ini tidak akan berbicara sampai ke sana, karena kita akan melihat bagaimana metafisika itu bisa menjadi applied atau bagian dari applied suatu kebijakan publik. Nah, karena ini modelnya kelas, nanti teman-teman mungkin akan saya minta untuk mencoba memikirkan bagaimana metafisika itu memungkinkan memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik. Nah, tadi ada 3 dari teman-teman yang sudah mencoba untuk menjelaskan apa itu metafisika dan bagaimana kebijakan publik itu bekerja. Nah, dalam konteks metafisika, kita bisa lihat bahwa metafisika kemudian mempertanyakan tentang ada tadi, tentang realitas tadi, atau tentang apa yang menyusun sesuatu hal seperti itu. Nah, makanya kemudian dalam metafisika dan kebijakan publik atau dalam filsafat dan kebijakan publik, makanya yang akan dipertanyakan adalah hakikat kebijakan publik itu seperti apa sebenarnya sih, seperti apa sih kebijakan publik itu, apakah sebenarnya kebijakan publik yang kita ambil ini masih memiliki masalah atau masih memiliki kelemahan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu apakah kebijakan publik itu benar-benar ada? Jangan-jangan nggak ada selama ini kebijakan publik, seperti itu. Nah, kalau misalnya kebijakan publik tidak ada, berarti selama ini kita berjalan dalam sistem apa? Misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga misalnya, apa hakikat individu masyarakat? Apa sih hakikat tentang pemangku kebijakan dan menerima keputusan dari suatu kebijakan itu? Gitu. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa ada badan-badan yang memang memiliki tugas dan andil untuk memberikan kebijakan, dan terkadang kita tahu-tahu sudah menerima suatu keputusan atau kebijakan itu. Kadang-kadang orang juga bertanya, sebenarnya kontrak sosial dalam masyarakat itu perlu saksi tidak sih? Atau kenapa saya dilahirkan di sini gitu? Misal kalau saya tidak punya kontrak secara langsung seperti itu, nah itu akan menjadi perdebatan yang cukup perennial dalam filsafat politik. Misalnya nanti teman-teman pasti bakal dapat kelas filsafat politik di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian
hubungan yang keempat yaitu mengapa perlu membongkar realitas di balik suatu kebijakan publik tertentu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami realitas apa yang bekerja secara metafisik, artinya teman-teman juga harus berani kemudian menilik realitas apa sih yang bekerja di balik kebijakan publik itu. Apakah kebijakan publik yang diambil itu bersifat humanis atau tidak? Apakah kebijakan publik yang diambil selama ini pro dengan masyarakat atau tidak? Atau jangan-jangan pro dengan kapitalis misalnya, atau pro dengan kepentingan kelompok tertentu, misalnya seperti itu. Nah, itu yang seharusnya diterapkan oleh suatu pengamat kebijakan publik dan orang yang memiliki andil atau putusan dalam menentukan suatu kebijakan dalam masyarakat. Nah, tadi siang saya coba baca-baca dan lihat-lihat di beberapa di beberapa katalog misalnya seperti itu. Ternyata filsafat dan kebijakan publik itu punya cukup diskusi yang intens dalam perkembangannya. Artinya ternyata di sana tapi bukan di sini, itu relasi antara filsafat dan kebijakan publik itu cukup menarik di situ. Lebih ke applied filosofi sih sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian filsafat itu bisa masuk dalam suatu analisis kebijakan publik atau etik ketika seorang leadership atau pemimpin itu memberikan suatu putusan. Nah, dari keempatnya ini, kalau kita ngomongin dalam model filsafat sebagaimana filsafat, metafisika, epistemologi, dan aksiologi itu cukup sulit kita bagikan. Di keempat buku ini saya baca itu lebih ke teori-teori tentang teori keputusan, kemudian teori yang berhubungan dengan bagaimana antara individu dan sosial bisa menerima kebijakan publik yang diberikan, seperti itu. Kemudian bagaimana etika yang melandasi seharusnya should be apa, misal kebijakan publik itu diambil, misal seperti itu. Nah, dari keempat buku ini, nanti teman-teman bisa coba cek lagi, ternyata ketika teman-teman telah belajar filsafat, teman-teman setidaknya mengetahui bahwa putusan-putusan yang akan saya ambil ini pasti akan mempengaruhi realitas apa yang akan dihadapi. Contohnya adalah ketika teman-teman ngobrolin tentang kebijakan misalnya kebijakan kemarin lockdown misalnya. Nah, dari kebijakan lockdown yang diambil, artinya kemudian ada beberapa konsekuensi logis yang akan muncul, dan konsekuensi logis itu pasti akan mempengaruhi mengenai ada atau realitas apa yang akan terjadi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga jadi perdebatan lagi, apakah setiap keputusan publik itu pasti akan mempengaruhi realitas yang akan muncul seperti itu, atau jangan-jangan suatu kebijakan publik itu tidak akan mempengaruhi apa-apa, misalnya itu. Atau jangan-jangan kebijakan publik itu suatu hal yang formalitas dan semuanya akan dikembalikan pada pilihan individu. Apakah suatu kebijakan publik itu membatasi free will kita, misalnya seperti itu. Itu menjadi suatu perdebatan sendiri dalam metafisika, filsafat secara umum, terus filsafat kebijakan publik, dan juga filsafat politik. Nah, secara umum, mungkin teman-teman yang ambil kebijakan publik lebih paham lah bagaimana suatu kebijakan publik itu bisa diambil. Intinya adalah suatu kebijakan publik itu diambil, pasti dia selalu melewati tahap-tahapan uji coba seperti itu, dan juga tahapan-tahapan evaluasi agar suatu kebijakan publik itu tidak secara asal-asalan dia dalam mengambil suatu keputusan atau semacam terburu-buru seperti itu. Karena suatu kebijakan publik dia akan menentukan bagaimana aktivitas, bagaimana aksi, bagaimana perilaku banyak orang di kemudian hari, misal seperti itu. Nah, berarti yang harus dia lakukan adalah pada beberapa tahap-tahap yang ada di slide ini. Misalnya pertama, yaitu mengenai pengaturan agendanya seperti apa, terus formula kebijakan apa yang akan kita ambil, terus sebenarnya dalam kita memberikan putusan itu, apakah kita mengadopsi suatu kebijakan tertentu atau tidak, ataukah ini memang kebijakan baru. Kalau misalnya kebijakan baru, apa yang membedakan dengan kebijakan lama? Kalau ini mengadopsi kebijakan lama, kira-kira apa yang bisa diambil dan apa yang tidak bisa, atau kita mengambil sepenuhnya atau seutuhnya, misalnya seperti itu. Kemudian kebijakan yang diimplementasikan atau yang diterapkan, yaitu biasanya itu mulai dari
masyarakat itu sendiri bagaimana menerima suatu kebijakan itu seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Dan di evaluasi ini seringkali melibatkan putusan-putusan aksiologis atau putusan nilai estetis, nilai etis misal seperti itu, atau mungkin moralitas di situ kemudian selalu dipertimbangkan di situ. Jadi peran filsafat seringkali masuk pada evaluasi kebijakan seperti itu. Nah, evaluasi kebijakan artinya filsafat punya peran lebih karena selain dia berani melihat suatu kasus itu di luar. Jadi kalau orang-orang yang bekerja merumuskan suatu kebijakan publik itu kan dia hanya melihat di dalam seperti itu kan. Bagaimana keputusan ini mempengaruhi atau tidak. Tapi ketika berfilsafat dia punya batasan yang lebih seperti itu karena berfilsafat itu sendiri kan kita mengajarkan kita berani berpikir yang lebih bebas dan juga lebih radikal gitu. Selain dia lebih luas, dia juga lebih spesifik dan juga lebih mendalam seperti itu. Dan itu akan sangat membantu bagaimana suatu evaluasi kebijakan akan dapat muncul dan akan lebih baik seperti itu. Nah, ini langsung saja saya coba mungkin teman-teman yang sudah cukup lama kenal saya coba untuk menganalisis bagaimana metafisika itu bekerja pada suatu putusan. Tapi kalau dalam kasus ini putusan ilmiah seperti itu, bukan putusan kebijakan publik. Tapi nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan keputusan publiknya seperti apa. Gitu. Nah, ini sebenarnya cukup lama karena ini saya pernah presentasi ini tahun 2019 dulu di Zeno. Jadi 3 lecture, artinya 3 pertemuan. Saya ingin menganalisis bagaimana sih justifikasi ontologis atau justifikasi metafisika terhadap epos antroposen atau antroposen ini. Gitu. Nah, antroposen itu apa gitu? Ini itu apa gitu? Nah, dia seperti yang tadi saya bicarakan di awal, yaitu dia membahas mengenai geologi. Nah, dalam kebijakan publik, pertanyaannya adalah kapan sih sebenarnya kebijakan publik itu muncul? Gitu. Apakah suatu zaman itu punya kebijakan publiknya masing-masing atau tidak? Tapi saya tidak ngomongin tentang non-manusia ya di sini. Nah, dalam perdebatan geologi kontemporer sekarang, itu kan muncul skala waktu geologi. Jadi geologi itu dibagi menjadi banyak sekali pembagian waktu. Seperti kalau teman-teman yang sering teman-teman tahu kan paling zaman Jura gitu kan. Zaman dinosaurus seperti itu. Tapi zaman Pleistosen, Pleistosen dan Holosen itu kan jarang sekali dengar. Nah, yang formal adalah Holosen. Tapi kemudian ada suatu komunitas ilmiah dia menyatakan bahwa enggak, hari ini kita berada di antroposen atau antroposen tadi itu. Artinya di sini. Nah, tapi ini kemudian masih menjadi perdebatan di bidang geologinya. Mengapa perdebatan? Lah, kok orang yang biasa ngomongin bebatuan kok ngomongin manusia gitu loh. Itu kan suatu hal yang nggak lumrah seperti itu. Apakah itu menjadi suatu putusan yang bijak ketika kita menempatkan manusia sebagai seorang pengamat, tapi dia juga menjadi suatu hal yang berada sebagai objek geologi itu sendiri. Jadi tidak subjek geologi, tapi objek geologi sekaligus, misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi suatu perdebatan dalam komunitas ilmiah di sana. Gitu. Nah, ontologi apa sih yang bisa dibangun? Seperti itu. Antroposen atau antroposen itu kan terdiri dari antropos dan sen. Ini kalau analisis saya sendiri ya. Antropo artinya manusia, sen itu artinya epos atau kala waktu. Di geologi kan banyak sekali kan pembagiannya, ada zaman, ada kala, ada aeon, ada periode dan lain sebagainya. Itu pertanyaannya cukup ribet seperti itu. Tapi saya ingin melihat pada batasan kala itu sendiri. Nah, perdebatan ontologisnya adalah bagaimana kita menggambarkan realitas atau hakikat tentang antroposen itu seperti apa. Nah, ini saya coba melakukan eksperimental filosofi di sini. Seperti apa sih bentukan dari antroposen itu? Antroposen itu realitasnya seperti apa modelnya gitu? Apakah mungkin metafisika atau ontologi itu bisa masuk dan menjelaskan apa itu apa itu antroposen misalnya itu dalam sudut pandang metafisis? Oh, bisa. Ternyata antroposen itu sendiri menjadi semacam hyperobjek. Loh, mengapa hyperobjek? Karena antroposen kan luas dan besar. Dia juga skala waktunya rentangnya sangat panjang sekali. Dia tidak hanya ngomongin hari ini, tetapi ternyata sampai ke belakang lagi. Sampai ke industri revolusi 1, sampai ke kolonialisme, sampai ke bagaimana pertemuan
antara dunia baru dan dunia lama, terus mundur lagi ke belakang bagaimana penemuan teknologi pada waktu itu masih model-model teknologi yang sederhana seperti itu, terus bagaimana penemuan pertanian, cocok tanam, revolusi agrikultur pertama, terus bagaimana domestifikasi hewan di situ muncul, bagaimana orang bagaimana spesies lama, leluhur lama itu menaklukkan uh, suatu wilayah seperti itu kan cakupannya sangat panjang sekali, dan dalam geologi itu disebut dengan pembagian epos atau pembagian kala di situ. Nah, memang antroposen ini sendiri dalam perdebatan geologi memang masih informal, artinya dia masih belum diratifikasi sampai hari ini. Ratifikasi artinya dia membutuhkan suatu keputusan politis di sini. Jadi dalam perdebatan ilmu sendiri itu muncul apakah kalau misal teman-teman sering bicara tentang paradigma, seperti itu kan ada paradigma ilmu kan selalu berubah-ubah ya, dari fisika Newton ke fisika Einstein dan seterusnya, seperti itu kan berubah. Nah, shifting atau perubahan ini kan pasti mengandalkan semacam putusan atau kebijakan publik seperti itu. Nah, dalam perdebatan geologi ini juga sama, apakah kita akan tetap mengadopsi geologi lama, geologi Holocene. Holocene ini 11.600 tahun yang lalu, intinya dia ngomongin kalau transisi masa es itu pernah muncul, dan kemudian manusia pada Pleistosen akhir ini dia bisa survive. Teman-teman sering nonton film Ice Age gitu, di sana yang ngomongin itu, betul-betul seperti itulah. Nah, ternyata kalau kita hanya memberikan suatu pendekatan secara geologi saja itu belum cukup. Mengapa belum cukup? Karena kita masih belum menemukan bukti sinkronik dan globalnya. Di mana sih sebenarnya antroposen itu muncul? Apakah sebenarnya sudah muncul dari dulu ketika pertama kali manusia muncul, misal 200 juta tahun yang lalu Homo sapiens, atau mungkin 2 juta tahun yang lalu, atau kapan seperti itu? Kan kita tidak punya titik-titiknya ya. Kalau misal titik di dinosaurus kan 65 juta tahun yang lalu, misal kita bisa tahu modelnya adalah ketika kita melihat transisi waktu ketika mereka punah gara-gara hujan meteor misal seperti itu, maka di mana sih titik antroposen itu gitu, itu kan jadi suatu perdebatan. Nah, selama ini yang tadi saya bicarakan adalah saya berusaha untuk meng-apply metafisik atau ontologi itu dalam melihat antroposen. Nah, yang saya temukan ternyata secara metafisik antroposen itu modelnya hyperobject. Nah, hyperobject ini apa? Itu objek yang tidak biasa. Mengapa objek yang tidak biasa? Karena antroposen ini kan modelnya global ya, mencakup semuanya. Jadi referensi realitas terhadap antroposen itu tidak sekedar subjek dan objek, tidak sekedar saya merasakan hari ini cuaca panas, tapi bisa jadi di Eropa justru merasakan hal yang lain. Misal di Eropa merasakan, oh hari ini sangat dingin gitu. Tapi referensi kita sama adalah suatu situasi struktur geologi antroposen itu, misalnya seperti itu, atau Holocene akhir misalnya seperti itu. Referensi kita sama, tapi cara kita memahaminya itu berbeda. Misalnya saya yang ada di Jogja mungkin memahami suatu keadaan hari ini cukup menyeramkan karena misal Merapi aktif seperti itu. Wah, Merapi aktif, jangan-jangan bumi sedang sakit misalnya. Tapi misal kondisi di tempat lain yang santai-santai saja dan damai-damai saja, bumi baik-baik aja misal. Tapi kemudian kita lari ke Bogor misal ada banjir seperti itu, orang kok banjir ya? Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan tidak benar resapan air, jangan-jangan ini dampak climate change seperti itu. Walaupun persepsi orang berbeda-beda secara epistemik, tapi referensi objek realitasnya itu sama, misalnya seperti itu. Nah, hyperobject, dalam penelitian saya, hyperobject di antroposen ini, artinya saya sebagai orang yang non-geologi, saya bisa memberikan kontribusi bahwa terhadap orang geologi, ini loh, antroposen itu ternyata tidak cuma sekedar mencari bukti fosil secara sedimentasi dan stratigrafi, tapi ternyata secara filosofis kita bisa melihat antroposen itu secara hal yang luas. Nah, dan dalam perdebatan antroposen ini juga berkembang pesat. Ada yang antroposen seni, antroposen sosial, dan sebagainya. Di antroposen sosial itu seringkali melibatkan soal kebijakan publik di situ. Nah, Mas Lingga mungkin sering lihat, oh ini kok slide-nya diulangi lagi ya Mas Lingga gitu. Oke. Kalau teman-teman pernah ikut Philofest bulan lalu, tanggal berapa ya? Tanggal 8, kalau tidak salah, tanggal 8 hari Selasa itu, saya mempresentasikan judulnya Filsafat, Pandemi, dan Antroposen. Nah, di 2019 saya telah menganalisis tentang
ontologi antroposen itu seperti apa, dan ternyata di 2020 muncul pandemi, saya tiba-tiba merasa bahwa saya harus menganalisis pandemi. Dan ketika antroposen suatu kejadian global, pandemi, itu juga muncul sebagai suatu kejadian global. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan tabelis ini untuk mempermudah bagaimana kita bisa menganalisis realitas yang ada di luar kita. Gitu. Dan ketika kita ngomongin ontologi, berarti kan apa saja yang ada di dalam, misal, apa aja sih yang ada dalam masyarakat, apa aja sih yang ada di dalam individu, apa aja sih yang ada di dalam pandemi, terus apa itu pandemi, hakikat pandemi itu seperti apa, misalnya. Begitu juga berlaku untuk antroposen tadi, atau berlaku untuk definisi yang lain, misal definisi ekonomi, definisi partai misal, atau definisi yang lainnya, terus semacam seperti itu. Nah, di sini saya memperlihatkan ke teman-teman bahwa contohnya nih, pandemi apa? Contohnya COVID-19. Nah, pandemi ini kan macam-macam ya, ada SARS, ada COVID-19, terus ada H1N1, H5N1, misalnya, sebagainya, seperti itu. Nah, antroposen ini, dia punya contoh kasus banyak sekali, misalnya salah satunya perubahan iklim, meskipun perubahan iklim ini menjadi perdebatan, real nggak sih perubahan iklim itu, atau pemanasan global itu iklim atau apa, real atau tidak, tapi yang jelas dalam bentuk kerangka skala waktu geologi yang sedang berlangsung adalah kerusakan ekologis. Kerusakan ekologis mungkin tidak bisa kita gugat ya, bahwa kita sudah menyadari itu dan kita mengetahui tentang apa yang rusak gitu. Contohnya tadi sore tempat saya hujan, tapi resapan airnya itu cukup payah, jadi airnya sedikit menggenang dan syukur tadi sedikit turun misalnya itu. Mungkin kalau seharian penuh banjir. Gitu. Kemudian faktor-faktor apa sih yang melandasi munculnya pandemi? Faktor kausal apa? Nah, di metafisika kita ngomongin tentang kausalitas tadi. Nah, kausalitasnya salah satunya adalah dia muncul di suatu tempat yang lokal, seperti itu. Lokalnya apa? Misalnya di Wuhan, atau misalnya SARS di Timur Tengah, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu antroposen itu sendiri dia muncul juga gara-gara gejala lokal tadi, atau gejala global. Tapi munculnya antroposen ini, kalau dalam konteks skala waktu geologi, muncul 200 tahun yang lalu, misalnya 300 tahun yang lalu, atau saat revolusi industri pertama muncul. Kan pada waktu itu, pemahaman epistemik mereka atau pemahaman metafisik mereka ketika mereka menggunakan batu bara, mereka menebang pohon, itu kan mereka tidak memikirkan konsekuensi apapun ya. Ya saya melakukan ini karena saya punya semangat modernisme, saya punya semangat sains, maka teknologi adalah suatu kemajuan, dan kemajuan itu yang mereka lakukan, meskipun dampaknya hari ini. Nah, antroposen itu dampaknya sangat panjang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mungkin akan berpengaruh 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, 300 tahun ke depan ketika memunculkan sedimentasi baru atau memunculkan fosil baru. Kalau saya menyebutnya sebagai fosil plastik misalnya seperti itu, atau fosil iPhone misal, fosil BlackBerry, siapa tahu udah muncul, dan itu kita bisa melihatnya di masa depan misal, kalau kita masih ada. Nah, dampak wilayahnya keduanya sama-sama global. Ketika pandemi muncul di Wuhan, dia punya dampak yang besar, lebih besar daripada wabah biasa, dan dampaknya global. Waktunya muncul di antroposen tadi kan sangat lambat, karena butuh ratusan tahun. Sama seperti ketika kita ngobrolin tentang Pleistosen, itu ke Holosen, itu kan waktu cukup lama, artinya proses mencairnya es, sampai akhirnya manusia bisa survive dan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan akhirnya dia berevolusi sedemikian rupa, itu cukup waktu yang lambat dan cukup lama sekali seperti itu. Nah, sedangkan pandemi itu waktunya cepat dan menyebar sangat luas. Contohnya Black Death, contohnya flu Spanyol dan sebagainya, itu dalam hitungan hari, minggu, dan bahkan bulan itu sangat cepat proses penyebarannya atau transmisinya. Dan ancamannya ya kematian yang ada di depan kita. Tapi kalau antroposen itu berbeda, itu lebih ke kerusakan. Manusia seringkali bisa survive pelan-pelan seperti itu. Atau misal ketika es mencair di Holosen akhir ke Pleistosen akhir masuk ke Holosen awal, itu kan es mencair, gimana mereka melihat kerusakan, tapi itu bukan suatu ancaman yang berarti buat mereka, akhirnya mereka bisa survive dengan cara adaptasi. Mungkin hari ini kita juga demikian kan, cuaca yang sangat panas, kita mencoba untuk survive dengan cara mencari teknologi alternatif di mana kita tidak bisa merasakan panas yang berlebihan, misal menggunakan pendingin ruangan dan lain sebagainya. Nah, yang terdampak apa? Kalau pandemi itu kan lebih ke spesies ya, spesies kita lah.
gitu. Ya kalau nggak mau disebut spesies sebagai manusia agung seperti itu. Nah itu dia juga berdampak. Kalau di antroposen itu nggak cuma spesies tapi juga area atau wilayah. Artinya lingkungannya juga rusak di situ. Nah kalau pandemi di sini, ya yang saya highlight hijau di sini itu lebih ke mitigasi. Nah mitigasi ini kan lebih ke kebijakan publik bagaimana mereka mengambilnya. Yang saya amati adalah antara pandemi dan antroposen ini sedikit berbeda. Kalau teman-teman susah ngomongin antroposen ya udah pemanasan global lah atau perubahan iklim lah, climate change gitu. Itu sedikit apa ya berbeda dan cukup nyentrik menurut saya. Kalau di pandemi itu prioritas mitigasinya lebih ke lokal, artinya bagaimana setiap wilayah regional itu atau negara itu melockdown dirinya masing-masing gitu. Modelnya isolasi agar dia tidak tersebar. Putusan kebijakannya akan bergantung pada tiap negara memutuskannya. Kalau di antroposen itu kan karena masalah global bersama cukup lambat, jadi bagaimana politik global itu bekerja. Contohnya pembatasan pengambilan sumber daya laut, misal politik emisi dan lain sebagainya, itu model seperti itulah. Tapi uh, atensinya kurang, jadi perhatian publik terhadap antroposen itu cukup kurang. Sedangkan di pandemi tidak, dia karena melihat ancaman yang ada di depan mereka, maka urgensinya cepat, saya harus cepat ambil tindakan, saya harus memberikan kebijakan publik dengan cepat agar semua nyawa itu terselamatkan, meskipun kita tahu bahwa 1,5 juta dan sampai 2 juta korban di seluruh dunia itu telah terjadi. Ya telah, ya walaupun kebijakan publik sedemikian rupa, tetap saja memakan korban seperti itu. Nah di antroposen dia pelan-pelan, tapi urgensinya rendah karena uh, meskipun apa ya hutan rusak kita masih bisa cari model hunian yang layak misalnya seperti itu atau inovasi-inovasi yang lain. Jadi ya ini ancamannya rendah dan nggak tahu beberapa tahun lagi. Jadi ya atensinya kurang. Jadi publik masyarakat persepsi terhadapnya itu kurang. Climate change dan lain sebagainya mungkin masyarakat kita kurang memahami apa itu perubahan iklim. Wah ada perubahan iklim gini-gini aja dari dulu misalnya seperti itu. Tapi kalau ngomongin pandemi, oh iya semua orang harus pakai masker dan sebagainya seperti itu. Saya tidak berbicara soal konspirasi, tapi konspirasi epistemik, sosio-epistemik bekerja ya sangat nyata sekali ketika sosialisasi pandemi itu orang lebih aware dengan pandemi, dengan penyakit kesehatan, tapi juga miss tentang lingkungan, kerusakan ekologis hari ini. Dan di antroposen itu, hari ini kita melihat pandemi menjadi bagian antroposen, dan kalau di antroposen ini pandemi nggak ada apa-apanya. Kalau saya ngomong secara geologis ya pandemi itu ya sah-sah aja, pasti matiin spesies, pasti ngurangi jumlah apa ya, ngurangi jumlah spesies dan pasti memberikan dampak yang cukup signifikan, tapi tidak masalah dalam geologi. Tapi sebagai manusia kembali lagi bahwa ya saya harus membela apa spesies saya, artinya yang pandemi ini penting maka harus segera diisolasi, harus segera diatasi misalnya seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa tingkat dan kesadaran terhadapnya itu cukup rendah ketika cukup tinggi sekali dibandingkan dengan perubahan atau kerusakan ekologis. Di 2021 mungkin orang masih memikirkan bahwa pandemi ini hal yang prioritas yang harus diselesaikan, tapi limbah-limbah dari pandemi, limbah-limbah kesehatan mungkin sedikit abai. Ketika orang lockdown mungkin dia akan lebih banyak menghabiskan energi, menghabiskan atau membuang limbah dan kotoran itu yang itu juga akan berdampak, tapi dampaknya mungkin bukan hari ini, tapi 100 atau 200 tahun ke depan. Mungkin anak 200 tahun ke depan ketawa, 2020 orangnya gini banget gitu. Sama ketika hari ini kita ketawa-tawa melihat orang-orang revolusi industri menggunakan batu bara yang tidak ramah lingkungan, dan hari ini kita mencoba untuk ramah lingkungan, tapi harga teknologi ramah lingkungan itu lebih mahal misalnya seperti itu. Dan pencegahannya di pandemi, ya vaksin atau imunitas kerumunan, tapi di antroposen cukup sulit karena perlu memperbaiki sistem aktivitas antropogenik kita. Dan persamaan dari keduanya yaitu dalam analisis saya melihat bahwa dua-duanya sama termediasi dan ditransmisikan oleh manusia. Artinya, kenapa manusia di sini? Artinya dia punya peran yang sangat penting dalam suatu pengambilan kebijakan publik. Pengambilan suatu kebijakan publik pasti akan mempengaruhi bagaimana persepsi publik terhadapnya. Bagaimana realitas yang diharapkan, skenario apa yang akan diharapkan. Kalau saya sering ngobrol sama Mas Lingga, ada dua skenario terhadap masa depan, skenario harapan atau skenario keterputusasaan misalnya seperti itu. Apa sih pilihan kita terhadapnya? Lebih ke pilihan sebenarnya. Nah pilihan itu masuk dalam perdebatan metafisika tadi. Artinya
Lalu strategi apa Mas yang bisa kita ambil? Strateginya adalah kita melihat realitas, kita menganalisis. Contohnya seperti saya ini, meskipun tidak sempurna, tapi setidaknya seperti itu modelnya, lalu kita coba tuliskan, dan kalau kita sebagai pemangku kebijakan, kita bisa mencoba untuk menerapkan itu. Dan dalam penerapan kebijakan publik, kita tahu ada yang namanya policy evaluation. Policy evaluation ini tidak hanya melibatkan metafisika, tapi epistemik yang bekerja terhadapnya, dan juga etik yang memberikan batasan-batasan seperti apa. Simpulannya tidak ada, karena kita akan diskusi. Terima kasih.